Apa sih risiko audit itu? Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menurut Kuntadi 2019, risiko audit dapat terjadi ketika perusahaan mengalami masalah dengan laporan keuangan. Dengan begitu, perusahaan memerlukan auditor untuk membantu mengembangkan dan menerapkan pengendalian risiko. Risiko audit juga didefinisikan sebagai probabilitas dikeluarkannya pendapat yang tidak tepat terhadap laporan keuangan oleh karena adanya kesalahan yang material yang tidak dapat diketemukan dalam pemeriksaan, menurut Siregar 2019. Selanjutnya adalah komponen risiko audit. Risiko auditor memiliki 3 komponen utama, yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Yang pertama ada inherent risk atau risiko bawaan. Risiko yang berawal dari potensi kesalahan material dalam laporan keuangan yang sedang dalam proses audit. Penyebab timbulnya risiko inherent antara lain adalah kompleksitas transaksi keuangan, estimasi akuntansi yang bersifat subjektif, serta karakteristik industri yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya, pada perusahaan konstruksi dengan proyek jangka panjang, risiko inherent cenderung lebih tinggi karena terdapat banyak estimasi biaya yang sulit dipastikan secara akurat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Anan. Selanjutnya, B. Control risk. Risiko yang timbul akibat potensi kekeliruan karena kegagalan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan secara tepat waktu. Risiko pengendalian dapat timbul akibat lemahnya sistem pengawasan dan prosedur internal, kurangnya pemisahan tugas, serta tidak adanya kebijakan dan prosedur yang memadai dalam perusahaan. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya salah saji atau kecurangan yang tidak terdeteksi. Sebagai contoh, apabila bagian kasir dan bagian pencatatan transaksi dilakukan oleh orang yang sama, maka potensi terjadinya manipulasi maupun kesalahan akan semakin tinggi. C. Detection risk. Risiko yang muncul sebab seorang akuntan tidak bisa mengetahui kesalahan material atau salah saji saat melakukan audit. Risiko deteksi muncul ketika prosedur audit yang dilakukan kurang tepat atau terbatas. Adanya kesalahan profesional auditor dalam menilai bukti, serta keterbatasan waktu, biaya, dan penggunaan sampling audit. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan auditor gagal menemukan salah saji material dalam laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak mendeteksi adanya kecurangan karena hanya melakukan pengujian terhadap sampel kecil dari keseluruhan transaksi yang ada. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Davina. Faktor penyebab timbulnya resiko audit. Yang pertama, resiko perikatan atau engagement risk, yaitu resiko yang dialami auditor setelah audit selesai, seperti tuntutan hukum, kerugian finansial, atau kerusakan reputasi. Untuk memitigasi hal ini, auditor biasanya melakukan investigasi terhadap klien baru, serta evaluasi terhadap klien lama sebelum menerima atau melanjutkan penugasan audit. Kedua, tingkat ketergantungan pengguna eksternal laporan keuangan. Semakin besar ketergantungan pemakai laporan keuangan, auditor dituntut untuk menurunkan tingkat resiko yang dapat diterima. Indikator yang sering digunakan meliputi ukuran perusahaan, distribusi kepemilikan, serta sifat dan jumlah kewajiban perusahaan. Yang ketiga, integritas manajemen. Integritas yang rendah dapat menimbulkan moral hazard dan konflik kepentingan. Auditor biasanya menilai filosofi manajemen, kemampuannya dalam mengidentifikasi resiko, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir, kemungkinan kesulitan keuangan klien. Hal ini juga berpengaruh, misalnya kondisi likuiditas rendah, penurunan laba, metode pembiayaan beresiko, dan sifat operasi yang kompleks, namun dalam praktiknya faktor ini tidak selalu menjadi fokus utama auditor. Faktor penyebab timbulnya risiko audit. Selain faktor yang disebutkan tadi, terdapat pula aspek lain yang dapat menimbulkan risiko audit. Antara lain, 1. Kompleksitas transaksi. 2. Kelemahan sistem pengendalian internal. 3. Keterbatasan prosedur audit. 4. Tekanan manajemen dan faktor eksternal. 5. Sifat alami bisnis atau industri tertentu. Dan yang terakhir, pertimbangan profesional auditor. Selanjutnya ada tipe-tipe risiko audit. Menurut Taylor and Gleiser, tipe risiko audit pada dasarnya ada 2. Di antaranya,
Risiko audit tipe 1 atau type 1 error, yaitu auditor menolak laporan keuangan yang sebenarnya wajar atau false rejection. Hal ini diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawai klien dalam memproses suatu transaksi akuntansi. Yang kedua, ada risiko audit tipe 2 atau type 2 error, yaitu auditor menerima laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material atau false acceptance. Selanjutnya kita akan membahas meminimalisir risiko audit. Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan auditor dalam meminimalisir risiko audit, diantaranya yang pertama, melakukan penilaian risiko secara mendalam dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengendalian internal dan pengawasan. Yang ketiga, melaksanakan prosedur audit yang relevan dan memadai. Yang keempat, menggunakan teknik audit investigatif dan teknologi analitik data. Dan yang terakhir, mendorong sistem whistleblowing dan audit internal yang kuat. Kesimpulan dari materi ini yaitu risiko audit merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam proses pemeriksaan laporan keuangan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, prosedur, serta sifat alami transaksi dan industri klien. Risiko ini didefinisikan sebagai kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit terdiri atas 3 komponen utama, yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Terdapat 2 tipe risiko audit, yaitu risiko tipe 1 atau false rejection dan risiko tipe 2 atau false acceptance. Yang keduanya dapat mempengaruhi kualitas opini auditor. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk meminimalisir risiko audit agar hasil pemeriksaan tetap andal, objektif, dan sesuai standar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.